Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Kimbo. Hai. Hari ini kita akan praktikum tentang materi AFES. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di mata kuliah praktikum anatomi hewan. Hari ini kita akan melakukan pembedahan kelas AFES. Nah, hewan yang akan kita bedah kali ini adalah merpati dan ayam. Nah, tujuan pengamatan atau praktikum anatomi hewan ini kalian dengan terampil bisa membedah, melakukan pembedahan kelas AFES, dan juga Anda mampu menganalisis dan mengidentifikasi entah secara morfologi maupun anatomi dari AFES, dan mampu membedakan organ-organ yang terdapat pada merpati dan ayam. Tentu saja alat bahan Anda bisa lihat di buku panduan Anda masing-masing. Ada bak parafin, ada pisau bedah, dan juga Anda akan menggunakan ether atau kloroform untuk membius merpati ataupun ayamnya. Nah, di AFES ini sama seperti kelas-kelas sebelumnya, Anda akan mengamati secara morfologi dan anatomi. Di morfologi Anda akan mengamati juga komponen-komponen atau bagian-bagian dari morfologi, dari mulai kepala, leher, badan, dan ekor, yang jelas berbeda sekali dari kelas sebelumnya karena AFES itu memiliki struktur integumen yang berupa bulu. Dan macam-macam bulu di AFES Anda bisa pelajari di buku teori Anda. Ada jenis, menurut struktur anatominya itu ada plume, ada plumule, dan ada phyloplume. Dan jelas sekali di AFES ini bentuk mulutnya itu berbeda dengan bentuk mulut kelas-kelas sebelumnya, karena di AFES ini jelas memiliki paruh yang disebut dengan rostrum. Nah, selain morfologi, Anda akan mengamati juga bagian-bagian anatomi mulai dari sistem digesti, respirasi, kardiovaskuler, urogenital, dan juga nervosum. Di bagian digesti itu ada bagian yang khas dari AFES, yaitu adanya tembolok. Kalau mungkin kalian sudah pernah lihat di bagian burung atau ayam, bagian leher itu ada tembolok. Itu adalah pelebaran dari esofagus atau yang sering disebut dengan ingnuvius. Dan juga ada tambahan ventriculus atau lambung di bagian AFES, itu yang namanya proventriculus atau yang sering disebut lambung kelenjar, yang menyebabkan pencernaan AFES ini menjadi lebih cepat. Dan di bagian sistem respirasi atau pernafasan ada juga alat bantu khusus pernafasan AFES ketika dia sedang terbang. Jadi seperti contohnya adalah sakus pneumatikus atau pundi-pundi udara. Di sistem kardiovaskuler ini jantung AFES itu sudah memiliki 4 bagian dengan katup yang sempurna. Berbeda dengan reptil yang kemarin itu hanya memiliki 3 ruang jantung, atau ada juga yang 4 ruang jantung tetapi katupnya belum sempurna. Dan di bagian urogenital, sistem ekskresi ini juga berbeda karena nanti Anda bisa dapati bahwa AFES itu tidak memiliki vesika urinaria. Nah, alasannya kenapa? Anda nanti coba bisa analisis dari video pembelajaran yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Dan di bagian nervosum itu juga sudah lebih besar struktur otak, dan bagian-bagiannya juga lebih jelas. Nah, itu saja mungkin pengantar dari saya. Silahkan Anda simak video pembelajaran ini dan Anda analisis, kemudian buat laporan sesuai buku panduan yang ada. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah ada 1 set alat bedah, kemudian ada ether, tisu, bak parafin, ada galus-galus,
Dan yang terakhir ada columba livia. Langkah pertama yang dilakukan adalah membius gulung darah dengan menggunakan ether. Yang pertama, kita tuangkan ether ke tisu. Setelah itu, kita masukkan ke dalam toples. Tunggu hingga beberapa saat agar gulung darahnya pingsan. Setelah itu, letakkan pada bak parafin. Lalu amati bagian topografi dan bagian anatominya. Setelah itu kalian gambar pada lembar pengamatan. Selamat mengerjakan. Morfologi dari galus-galus terdiri dari 3 bagian. Pertama ada kaput atau kepala, lalu bagian trunkus atau badan, dan cauda. Di bagian kaput terdapat rostrum atau paruh, lalu ada organon visus atau alat penglihatan, lalu ada nares externus atau lubang hidung. Di sini ada meatus acousticus externus atau lubang telinga. Di bagian ini ada kolum. Lalu di trunkus ada bagian ekstremitas anterior dari brasium, antebrasium, dan manus. Lalu untuk di bagian ekstremitas posterior terdiri dari femur, lalu ada crus, dan ada pes yang didukung oleh digiticus 1-4. Lalu di bagian cauda yang kecil ini sangatlah pendek yang terdapat tetricus atau bulu ekor. Dan pada ayam terdapat kloaka seperti saluran, ada inglovis, ada pulmo. Pulmo ada 2 ya, ada cor atau jantung, ada hepar, ada vesicavelea yang warna hijau. Nah, pada ayam terbagi 2 ventriculus. Yang pertama ada proventriculus dan ada ventriculus. Lalu ada intestinum tenu, ada intestinum crassum, ada cecum. Pada bagian trunkus, merpati berbentuk bulat telur dan ditutupi oleh bulu sayap tetricus atau bulu penutup tubuh. Lalu di bagian kakinya terdapat bagian-bagian seperti femur, crus, pes, lalu di GT ada 4, dan pada ujungnya ada valvula atau cakar. Dan bagian terakhir ada ekor atau cauda memiliki bulu ekor atau recticus. 3 tipe bulu aves. Yang pertama ada plume, lalu ada plumule, dan ada filoplume. Sekarang teman-teman coba cari perbedaan dari 3 tipe bulu ini. Masuk kepada tahap pembedahan. Yang pertama, pegang burung di lengan kiri, lalu untuk lengan kanannya berguna untuk mencabuti bulu agar mempermudah proses pembedahan. Setelah itu, buat lubang dekat anal. Lalu potong atau gunting otot ke bagian samping dekat tulang dada. Terus setelah
Selesai digunting, angkat tulang dada ke atas agar mempermudah melihat topografi. Pada organ dalam burung merpati terdapat kor atau jantung, hepar atau hati, pulmo atau paru-paru, ventrikulus. Yang membedakan ventrikulus burung merpati dengan unggas ayam, ventrikulus pada burung merpati hanya satu, hanya ada ventrikulus, tidak ada proventrikulus. Ada intestinum. Ini bagian rem. Tak lupa ada tulang dada, fungsinya untuk melindungi organ dalam. Bagaimana praktikumnya? Mudah bukan? Selamat mencoba di rumah ya. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya. Dadah!